Dalam teori politik, demokrasi dipandang sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan paradoks yang mencengangkan. Ketika populisme bertemu dengan demagogi, ketika narasi emosional mengalahkan rasionalitas, maka lahirlah fenomena yang disebut political dumbness, atau dalam istilah lain, irrational populism. Fenomena ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Inilah yang kita bahas dalam konsep politik dungu. Politik dungu bukan sekadar ketidaktahuan atau ketidakmampuan intelektual seorang pemimpin. Sebaliknya, ini adalah strategi yang disengaja, sebuah calculated ignorance yang dirancang untuk menarik massa dengan retorika dangkal, janji hiperbolik, dan pencitraan kosong. Dalam dunia akademis, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep political illusionism, di mana pemimpin lebih peduli pada bagaimana ia terlihat daripada bagaimana ia memerintah. Kebijakan yang tidak rasional tapi didukung publik. Di berbagai negara, kita menyaksikan lahirnya kebijakan yang secara empiris tidak memiliki policy feasibility, namun tetap mendapatkan dukungan luas. Ini adalah strategi simbolik policy making, di mana kebijakan dirancang bukan untuk efektivitas, melainkan untuk membangun persepsi. Misalnya, proyek infrastruktur yang bombastis tetapi tidak memiliki urgensi, atau kebijakan ekonomi yang berorientasi jangka pendek demi pencitraan semata. Dalam politik dungu, persepsi lebih penting daripada substansi. Inilah yang disebut sebagai performative governance. Pemimpin yang lebih fokus pada aksi simbolis daripada tata kelola yang sesungguhnya. Mereka menciptakan ilusi kedekatan dengan rakyat melalui aksi-aksi teatrikal yang disiarkan secara luas di media, meskipun secara kebijakan mereka tetap berpihak pada elit ekonomi dan politik. Teori klasik dalam ilmu politik menyebut strategi ini sebagai scapegoating mechanism, penciptaan musuh bersama sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan kebijakan. Dengan menempatkan kelompok tertentu sebagai ancaman, para pemimpin dapat mempertahankan loyalitas massa sekaligus meredam kritik terhadap mereka sendiri. Dalam authoritarian populism, ketakutan digunakan sebagai alat kontrol sosial. Ketika rakyat terus-menerus merasa terancam oleh isu-isu yang dibesar-besarkan, baik itu keamanan, ekonomi, atau ideologi, mereka cenderung menyerahkan kebebasan mereka demi rasa aman semu. Sejarah telah menunjukkan bahwa rezim-rezim yang bertahan lama adalah mereka yang berhasil menguasai narasi ketakutan. Media, dalam era post-truth politics, tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat pembentuk opini yang didasarkan pada sensasi. Teori agenda setting dan framing theory menunjukkan bahwa pemimpin yang memahami dinamika ini akan menggunakan media untuk memperkuat citra mereka, bukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di era digital, strategi digital populisme semakin menjadi senjata politik yang ampuh. Informasi yang dangkal dan emosional lebih mudah tersebar dibanding analisis yang mendalam. Dengan memanfaatkan social media algorithms, bots, dan troll armies, pemimpin dapat dengan mudah membentuk persepsi publik dan menciptakan polarisasi ekstrim di masyarakat. Narasi yang bersifat clickbait dan sensationalism seringkali lebih menarik perhatian dibanding diskusi berbasis fakta. Akibatnya,
Echo chambers terbentuk, memperkuat bias, dan memperlemah kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis. Dalam kondisi ini, politik bukan lagi soal debat ide dan kebijakan, melainkan kompetisi manipulasi persepsi massal. Dalam teori political decay, Samuel Huntington menyebutkan bahwa sistem politik yang gagal beradaptasi dengan perubahan sosial dan institusional akan mengalami disfungsi struktural yang berujung pada instabilitas politik. Ketika mekanisme political institutionalization melemah, korupsi, patronase, dan authoritarian tendencies semakin menguat, menciptakan sistem yang rapuh. Politik dungu, yang pada awalnya tampak sebagai strategi efektif untuk mempertahankan kekuasaan melalui mass manipulation dan populis retorik, dalam jangka panjang justru akan melemahkan legitimasi pemerintahan dan memicu crisis of public trust. Pada titik ini, negara tidak hanya menghadapi governance failure, tetapi juga potensi social unrest yang dapat mengancam stabilitas nasional. Jalan keluar dari politik dungu bukanlah sekadar menggantikan individu, tetapi dengan mereformasi sistem politik secara struktural. Tanpa adanya institutional strengthening, pergantian pemimpin hanya akan menjadi political recycling yang tetap mempertahankan pola lama. Civic education yang kuat diperlukan agar masyarakat memiliki political awareness yang lebih baik dan mampu memahami kompleksitas kebijakan, bukan sekadar terpancing oleh populis retorik. Selain itu, critical media literacy harus ditanamkan sejak dini untuk membangun masyarakat yang mampu memilah informasi, membedakan antara factual journalism dan misinformation, serta tidak mudah terjebak dalam echo chambers yang memperkuat bias. Di sisi lain, penguatan demokrasi deliberatif menjadi krusial dalam mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, berbasis rational discourse, dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Hanya dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat terbebas dari siklus mass manipulation dan memastikan bahwa pemilih tidak lagi mudah tertipu oleh empty retorik yang hanya memperburuk kualitas demokrasi. Demokrasi seharusnya menjadi mekanisme seleksi kepemimpinan yang melahirkan pemimpin berintegritas dan berkompeten, bukan sekadar mereka yang pandai memainkan mass emotions dan memanipulasi sentimen publik dengan populis theatrics. Namun, realitas politik modern seringkali memperlihatkan bahwa political spectacle lebih menarik perhatian dibanding debat berbasis data dan kebijakan. Tantangan terbesar bagi kita bukan sekadar menghadapi incompetent politicians, tetapi bagaimana memastikan bahwa kita sendiri tidak menjadi bagian dari manipulated masses yang dengan mudah terpengaruh oleh empty rhetoric dan symbolic politics. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang mampu berpikir kritis, memahami policy implications, dan tidak terjebak dalam political tribalism yang hanya memperdalam polarisasi sosial.